nama saya Rosa dengan NIM 24014142118. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran gambar seri dalam pembelajaran menulis teks narasi di sekolah dasar, serta menjelaskan bentuk tes yang akan dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran menulis teks narasi, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami konsep narasi, tetapi juga mampu mengembangkan ide, menyusun peristiwa secara runtut, dan menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Nah, oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan ide cerita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan media pembelajaran gambar seri. Nah, media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks narasi adalah media gambar seri. Nah, media gambar seri merupakan media pembelajaran yang berupa rangkaian beberapa gambar yang saling berkaitan dan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan. Setiap gambar dalam rangkaian tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah alur yang dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran menulis teks narasi di sekolah dasar, media gambar seri berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah peserta didik dalam menemukan ide dan mengembangkan gagasan menjadi sebuah cerita. Melalui gambar yang disajikan, peserta didik dapat melihat gambaran nyata mengenai suatu peristiwa sehingga lebih mudah menentukan unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, waktu, dan rangkaian kejadian. Penggunaan media gambar seri juga dapat membantu peserta didik dalam menyusun cerita secara runtut karena gambar dapat memberikan petunjuk mengenai urutan peristiwa yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks narasi. Nah, di sini saya sudah punya contoh media gambar seri yang akan digunakan dalam pembelajaran menulis teks narasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dan penerapan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi. Dalam penerapannya pada pembelajaran menulis teks narasi di sekolah dasar, penggunaan media gambar seri dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, guru menampilkan beberapa gambar seri yang menggambarkan suatu peristiwa tertentu. Peserta didik kemudian diminta untuk mengamati setiap gambar dengan teliti agar memahami kejadian yang terdapat dalam gambar tersebut. Kemudian tahap kedua, peserta didik mengidentifikasi informasi yang terdapat pada gambar, seperti tokoh yang terlibat, tempat terjadinya peristiwa, serta kejadian yang sedang berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami isi cerita yang akan dikembangkan. Kemudian tahap ketiga yaitu peserta didik menyusun gambar sesuai dengan urutan kejadian yang benar. Melalui kegiatan mengurutkan gambar, peserta didik belajar memahami alur cerita mulai dari bagian awal, perkembangan peristiwa, hingga akhir cerita. Tahap keempat yaitu peserta didik mengembangkan hasil pengamatan terhadap gambar menjadi sebuah teks narasi. Peserta didik mulai menyusun kalimat, menghubungkan setiap peristiwa, serta menambahkan unsur cerita agar menghasilkan tulisan yang lengkap dan mudah dipahami. Nah, dengan penggunaan media gambar seri, pembelajaran menulis narasi menjadi lebih menarik karena peserta didik memperoleh bantuan visual yang dapat merangsang kreativitas dan imajinasi mereka dalam menulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis tes yang dilakukan peserta didik. Setelah kegiatan pembelajaran menggunakan media gambar seri, peserta didik akan diberikan tes unjuk kerja berupa tes menulis teks narasi secara individu. Tes unjuk kerja dipilih karena kemampuan menulis tidak hanya dapat diukur melalui pemahaman teori, tetapi juga melalui kemampuan peserta didik
dalam menghasilkan sebuah karya tulisan. Pada pelaksanaan tes, setiap peserta didik akan diberikan rangkaian gambar seri sebagai pedoman untuk membuat sebuah teks narasi. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar, memahami urutan peristiwa, kemudian mengembangkan gambar tersebut menjadi sebuah cerita narasi secara mandiri. Dalam menulis teks narasi, peserta didik diharapkan mampu memperhatikan beberapa aspek, yaitu kesesuaian isi cerita dengan gambar, kelengkapan unsur narasi seperti tokoh dan latar, keruntutan alur cerita, serta penggunaan bahasa dan ejaan yang tepat. Melalui tes menulis narasi secara individu, guru dapat mengetahui kemampuan masing-masing peserta didik dalam mengembangkan ide, menyusun cerita secara sistematis, dan menghasilkan teks narasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya penjelasan rubrik penilaian menulis teks narasi. Untuk menilai hasil tulisan peserta didik dalam kegiatan menulis teks narasi berdasarkan media gambar seri, digunakan rubrik penilaian menulis teks narasi sebagai pedoman penilaian. Rubrik ini digunakan agar penilaian dapat dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan rangkaian gambar seri menjadi sebuah narasi yang runtut, kreatif, dan bermakna. Rubrik penilaian ini terdiri dari 6 aspek yang dinilai, yaitu kesesuaian isi cerita dengan gambar seri, keruntutan alur cerita, kelengkapan unsur narasi, struktur teks narasi, dan penggunaan bahasa dan ejaan, serta kreativitas dalam mengembangkan cerita. Nah, setiap aspek diberikan skor 1-4 sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, aspek pertama yaitu kesesuaian isi cerita dengan gambar seri. Nah, aspek ini bertujuan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam mengembangkan cerita berdasarkan rangkaian gambar yang diberikan. Peserta didik mendapatkan skor 4 atau kategori sangat baik apabila cerita yang dibuat sangat sesuai dengan seluruh rangkaian gambar seri dan mampu mengembangkan setiap peristiwa dengan baik. Skor 3 atau kategori baik diberikan apabila cerita sudah sesuai dengan sebagian besar gambar seri, tetapi masih terdapat beberapa bagian yang kurang dikembangkan. Kemudian skor 2 atau kategori cukup diberikan apabila cerita hanya sesuai dengan beberapa bagian gambar seri dan masih terdapat peristiwa yang belum dijelaskan dengan baik. Sedangkan skor 1 atau kategori perlu bimbingan diberikan apabila cerita belum sesuai dengan gambar seri yang diberikan. Aspek kedua yaitu keruntutan alur cerita. Aspek ini menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun peristiwa secara berurutan, mulai dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peserta didik memperoleh skor 4 apabila seluruh peristiwa tersusun sangat runtut dan mudah dipahami. Kemudian skor 3 diberikan apabila cerita sudah cukup runtut tetapi masih terdapat sedikit bagian yang kurang jelas. Skor 2 diberikan apabila urutan peristiwa masih kurang runtut dan terdapat bagian cerita yang membingungkan. Sedangkan skor 1 diberikan apabila peristiwa dalam cerita belum tersusun secara runtut. Aspek ketiga yaitu kelengkapan unsur narasi. Aspek ini menilai keberadaan unsur-unsur dalam cerita seperti tokoh, latar, waktu, dan kejadian. Peserta didik mendapatkan skor 4 apabila mampu memuat seluruh unsur narasi secara lengkap dan jelas dalam cerita. Skor 3 diberikan apabila sebagian besar unsur narasi sudah terdapat dalam cerita, tetapi masih ada unsur yang kurang lengkap. Skor 2 diberikan apabila peserta didik hanya memuat beberapa unsur narasi. Sedangkan skor 1
diberikan apabila unsur-unsur narasi belum terlihat dengan jelas dalam cerita. Aspek keempat yaitu struktur teks narasi. Aspek ini menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun teks narasi berdasarkan struktur yang benar, yaitu bagian awal cerita, rangkaian peristiwa, dan penyelesaian. Peserta didik memperoleh skor 4 apabila ketiga bagian struktur narasi tersusun lengkap dan jelas. Skor 3 diberikan apabila struktur narasi sudah terlihat tetapi salah satu bagian masih kurang berkembang. Skor 2 diberikan apabila struktur cerita belum tersusun dengan baik. Sedangkan skor 1 diberikan apabila tulisan belum menunjukkan struktur teks narasi. Aspek kelima yaitu penggunaan bahasa dan ejaan. Aspek ini digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menggunakan kalimat, pilihan kata, tanda baca, dan aturan penulisan yang tepat. Peserta didik mendapatkan skor 4 apabila mampu menggunakan bahasa yang jelas, pilihan kata yang tepat, serta ejaan dan tanda baca yang benar. Skor 3 diberikan apabila terdapat sedikit kesalahan dalam penggunaan bahasa dan ejaan. Skor 2 diberikan apabila terdapat beberapa kesalahan bahasa dan ejaan yang mengganggu tulisan. Sedangkan skor 1 diberikan apabila terdapat banyak kesalahan sehingga cerita sulit dipahami. Aspek terakhir yaitu kreativitas dalam mengembangkan cerita. Aspek ini menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan gambar seri menjadi cerita yang lebih menarik dan menambahkan ide atau detail yang sesuai. Peserta didik memperoleh skor 4 apabila mampu menambahkan ide atau detail cerita yang menarik dan sesuai dengan gambar seri. Skor 3 diberikan apabila peserta didik mampu mengembangkan cerita dengan beberapa tambahan ide. Skor 2 diberikan apabila pengembangan cerita masih terbatas, sedangkan skor 1 diberikan apabila peserta didik hanya menyalin atau menjelaskan gambar tanpa adanya pengembangan cerita. Nah, setelah seluruh aspek dinilai, skor dari setiap aspek kemudian dijumlahkan. Karena terdapat 6 aspek penilaian dengan skor maksimal 4 pada setiap aspek, maka skor maksimal yang dapat diperoleh peserta didik adalah 24. Nilai akhir dari peserta didik dihitung menggunakan rumus, yaitu nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi 24 dikali 100. Nah, nilai tersebut kemudian dikategorikan menjadi 86 sampai 100 termasuk kategori sangat baik, 71 sampai 85 kategori baik, kemudian 56 sampai 70 kategori cukup, dan nilai kurang 55 kategori perlu bimbingan. Nah, dengan menggunakan rubrik penilaian ini, guru dapat mengetahui kemampuan peserta didik secara menyeluruh dan mengubah gambar seri menjadi sebuah teks narasi. Mulai dari kemampuan memahami isi gambar, menyusun alur cerita, melengkapi unsur narasi, menggunakan bahasa yang tepat, hingga mengembangkan kreativitas dalam menulis. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.